Haleluya, shalom kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home dan mari kita awali dengan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan dan kita berdoa syafaat bersama-sama. Kami menyiapkan hati kami untuk firman-Mu dan biarlah lewat firman-Mu kami diteguhkan, kami diperingatkan dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Berbicara buat kami semua dalam nama Yesus. Amin. Nah, sebuah pertanyaan yang hari ini saya banyak mendengar, padahal kita sudah tahu dan memang itu sulit untuk melakukannya kalau dengan kekuatan kemampuan kita, hal mengampuni. Mari kita buka dari Efesus 4 ayat 32. Satu ayat ini kita kupas bersama-sama. Efesus 4 ayat 32 dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang kita akan pelajari dari Efesus 4 ayat 32, dan kita pelajari hal yang pertama, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Hendaklah kita menjadi pribadi yang ramah. Sekalipun mungkin kita tidak terlalu banyak bicara, tetapi kita bisa menjadi pribadi yang ramah. Bagaimana? Sebetulnya keramahan itu dimulai dari hati yang penuh dengan damai. Damai sejahtera, shalom, eirin, itu berasal dari Tuhan. Jadi orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, orang yang hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya penuh damai. Jadi, mari kita mulai bayangkan. Saya penuh damai. Kita semua penuh damai. Mengapa? Karena kita hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan. Tuhan yang penuh dengan damai, itu yang memenuhi hati kita. Dan hati orang yang penuh dengan damai terpancar lewat sikapnya dan perilakunya. Kita akan mudah menjadi orang yang ramah, suka menolong orang lain, tersenyum, walaupun tidak banyak bicara. Sebab keramahan tidak identik dengan fasih lidah. Keramahan tidak identik dengan orang yang sangat-sangat menolong, sangat-sangat sibuk. Tetapi keramahan dimulai dari hati yang penuh damai, dan hati yang penuh damai terpancar lewat sikap dan perilaku. Saudara, mungkin saudara pendiam, tapi kalau saudara ramah, saudara bisa menolong orang lain yang sedang sakit hati. Saudara bisa menolong orang yang sedang mengalami duka cita karena keramahan saudara. Hati yang penuh damai terpancar lewat sikap dan perilaku. Saya percaya, saudara pun bisa menjadi pribadi yang ramah. Tentu bukan dengan kekuatan kita sendiri, dan keramahan manusia yang lewat kekuatan sendiri ada batasnya. Tetapi keramahan yang datang dari Tuhan, itu yang membuat kita ini menjadi pribadi yang makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Hal yang pertama, ramah. Hal yang kedua, sekarang bicara tentang penuh kasih mesra. Dikatakan penuh kasih mesra. Dan ini yang luar biasa, saudara. Pengalaman dikasihi Tuhan membuat kita menikmati kasih Tuhan. Lihat, kasih mesra itu bukan hanya teori, tetapi pengalaman dan harus dipraktekkan. Kita tidak hanya sekedar bisa mengalami tanpa praktek. Kita menikmati kasih Tuhan yang tidak terbatas. Mari kita belajar mengasihi orang lain pun dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita tahu kasih manusia terbatas, tapi kasih Tuhan tidak terbatas. Mari kita punya standar yang jelas, yaitu kasih Tuhan, agape. Bukan kasih manusia yang terbatas. Kasih manusia yang walaupun, tetapi kasih Tuhan itu adalah kasih yang walaupun. Kalau manusia, kasihnya berbeda. Kasih yang bersyarat, tetapi kasihnya Tuhan, kasih yang tidak bersyarat.
Kasih yang walaupun, kasih yang meskipun. Kalau kasih manusia itu adalah kasih yang tetapi. Ya, ada syaratnya, tetapi, jikalau. Nah, saudara, orang yang menikmati kasih Tuhan rindu berbagi kasih kepada orang lain. Ini loh, ya kalau kita menikmati kasih, kita rindu untuk berbagi kasih. Nggak mungkin orang yang menerima kasih Tuhan, menerima sukacita dari Tuhan, menerima damai dari Tuhan, tidak mengasihi orang lain, tidak berbagi dengan orang lain, tidak menolong orang lain. Oleh sebab itu, hati yang penuh dengan kasih terpancar lewat sikap dan perilaku. Dua hal. Yang pertama bicara tentang ramah. Yang kedua, penuh kasih mesra. Yang ketiga, saling mengampuni. Dan dikatakan demikian. Dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kata kuncinya adalah Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berarti sebenarnya kita semua sudah pernah mengalami pengalaman dikasihi Tuhan, diampuni Tuhan. Mari kita belajar dikasihi untuk mengasihi, diampuni untuk mengampuni, diberkati untuk menjadi berkat, ditolong untuk menolong. Saudara, hati yang penuh kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hati yang penuh kasih tidak menyimpan dendam kepada orang lain. Hati yang penuh kasih tidak menyimpan kepahitan tentang orang lain. Hati yang penuh kasih tidak menyimpan kekecewaan terhadap orang lain. Tetapi hati yang penuh kasih senantiasa belajar untuk mengampuni orang yang pernah melakukan kesalahan kepadanya. Bahkan hati yang penuh dengan pengampunan adalah hati yang penuh dengan kasih, yang mau belajar mengampuni sekalipun pernah disakiti, sekalipun bahkan masih disakiti, tetap belajar untuk mengampuni. Saya katakan, mari kita belajar untuk mengampuni. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu, tapi dengan kekuatan Roh Kudus, dengan urapan Roh Kudus kita akan dimampukan. Bukan kita mampu, tapi yang paling penting kita mau. Saudara, ingatlah, kita semua sudah diampuni oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jangan biarkan hati kita menyimpan kesalahan, menyimpan kekecewaan, menyimpan kepahitan, menyimpan dendam kepada orang lain. Tapi biarlah kasih Tuhan memampukan kita untuk mengasihi orang lain, mengampuni orang lain, karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Pengalaman diampuni dan dikasih oleh Tuhan hendaknya kita bagikan kepada orang lain. 3 hal saya bagikan pada malam hari ini. Yang pertama, hendaklah kita ramah. Yang kedua, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Perintah Tuhan nyata, dan mari kita belajar melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mau, oleh sebab itu mampukan kami untuk dapat belajar mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kami. Bahkan orang yang menyakiti kami, bahkan menyakiti kami sampai hari ini. Mampukan kami untuk tidak menyimpan kesalahan orang, tetapi benar-benar mau mengampuni dan mengasihi sungguh-sungguh. Mampukan kami Tuhan dalam nama Yesus. Malam ini kami berdoa buat saudara-saudari kami yang hari-hari ini sedang mengalami sakit COVID-19. Kami berdoa untuk keluarga Pak Handoko yang ada di Bali. Tuhan menjamah kesehatannya. Tuhan menjamah keluarganya, memulihkan kesehatannya. Kami percaya hamba-Mu disembuhkan dan mengalami pemulihan dengan cepat. Kami juga menyerahkan keluarga Busiana yang ada di Tangerang. Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan. Biarlah seisi rumahnya sembuh total. Dalam nama Yesus. Kami berdoa buat proses pemulihan kesehatan Bu Muji di Bondowoso. Tuhan menyembuhkannya total. Dan kami menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat Ko Aming
yang ada di Srono. Tuhan memberikan kesehatan, pemulihan dari COVID-19. Kami percaya Tuhan, Tuhan menjamah kesehatannya. Tak lupa kami berdoa buat saudara-saudari kami yang lain, yang hari-hari ini sedang mengalami COVID, yang keluarganya sedang mengalami COVID, yang membutuhkan plasma darah, yang membutuhkan sumbangan darah, yang membutuhkan obat-obatan. Kami berdoa Tuhan menjamah kesehatan mereka. Tuhan menyediakan tepat waktu, dan biarlah orang-orang yang mengalami COVID-19 di Indonesia semakin menurun dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Bu Menok, Bu Ikut. Biarlah para oma ini dapat menguatkan keluarganya yang sedang mengalami sakit COVID-19. Yang hari-hari ini sedang menghibur keluarga-keluarga yang lain. Yang sedang menguatkan keluarga-keluarga yang lain. Kami berdoa, biarlah mereka diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Dan biarlah hati mereka yang penuh kasih, memberikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, lewat karya dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Yofi yang sedang dalam proses penyembuhan lewat kemoterapi. Tuhan menyembuhkannya dalam nama Yesus, memulihkan kesehatannya. Kami juga berdoa buat Pak Padi dan keluarga besarnya yang bersama-sama dengan beliau. Biarlah proses cuci darah dan sakit prostatnya disembuhkan oleh Tuhan. Biarlah ginjalnya dipulihkan total. Dalam nama Yesus kami berdoa berseru di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan Pak Slamet. Biarlah tulang-tulangnya kuat, otot-ototnya kuat sehingga beliau dapat berdiri kembali, berjalan kembali dengan normal. Kami berdoa buat Pak Roni, retina matanya dipulihkan sehingga dapat melihat dengan jelas. Kami juga berdoa buat saudara-saudari yang lain yang hari ini sedang mengalami sakit. Tuhan tolong dan sembuhkan mereka. Dan biarlah pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Buat para kekasih Tuhan yang hari ini bekerja dengan sungguh-sungguh di dalam protokol kesehatan dengan ketat, Tuhan melindungi ekstra, memberkati mereka dengan cara yang luar biasa. Sekalipun PPKM diperpanjang, tapi kami percaya berkat Tuhan tersedia buat anak-anak Tuhan yang takut, hormat, dan gentar kepada Tuhan. Terkhusus kami berdoa buat jemaat Rock Jajak yang mengikuti Pray From Home dan keluarga serta keluarga besarnya. Segala pergumulan, segala doa, segala yang mereka rindukan, satu demi satu Tuhan jawab, Tuhan sediakan. Kami juga berdoa buat keluarga Alvin Siu yang ada di Selangor, Malaysia. Tuhan memberikan berkat dan perlindungan khusus buat mereka. Kami berdoa buat Miss Lydia dan keluarganya yang ada di Jakarta dan Manado. Tuhan memberkati, melindungi, menyertai kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Intan, Haris, Okta, juga Chris yang ada di Solo bersama keluarga besar, orang tua, dan mertua. Kami percaya Tuhan. Keluarga besar kami semua, Tuhan yang memberikan perlindungan ekstra. Tuhan yang memberikan berkat khusus buat mereka semua dan kami semuanya. Kami berdoa buat keluarga Ibu Yuliana yang ada di Bali. Tuhan melindungi, menyertai. Tak lupa kami berdoa buat para hamba Tuhan yang mengikuti Pray From Home. Tuhan memberkati keluarga, pelayanan, masa depan, bahkan jemaat yang mereka gembalakan. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami lebih lanjut dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya bangsa negeri Indonesia sedang dalam berkat perlindungan Tuhan. Biarlah proses vaksinasi dari desa-desa, kota-kota semakin lancar. Biarlah bahan baku vaksin diubah menjadi vaksin jadi, segera dibuat di Bio Farma dan dapat terdistribusi dengan lancar sampai ke daerah-daerah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Biarlah di akhir bulan Juli ini, memasuki bulan Agustus, vaksinasi di Indonesia makin gencar. Terima kasih Bapak, Indonesia pasti sembuh, Indonesia pasti sehat kembali. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang ada di mancanegara, biarlah mereka tinggal dalam perlindungan dan berkat Tuhan senantiasa. Biarlah sekarang malam ini Tuhan, kami menikmati damai sejahtera-Mu, dan biarlah kami menikmati kasih-Mu, sehingga kami dapat mengaplikasikan
damai sejahtera, dapat mengampuni, dapat memberkati, mengasihi orang lain. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tetap mengampuni, tetap bersyukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati.